kasih pemirsa, masih di Halo Kamtibmas, masih bersama dengan AKBP Eri Apriyono SII MSI selaku Kabid Humas Polda Aceh. Ya, sambil kita akan berbincang kembali bersama beliau, saya masih membuka line telepon interaktif untuk Anda pemirsa yang mungkin punya informasi terhadap warga binaan yang kabur dan mungkin Anda juga sudah menemukan orang-orang yang patut dicurigai ya. Silakan langsung menelpon untuk memberikan informasi tersebut ya. Baik Pak Eri, ini saya mendapat dari informasi dari medsos ya Pak ya, bahwasanya warga binaan ini melarikan diri dengan cara merusak kawat pembatas di ruang kunjungan LP, benar ya Pak ya, menghancurkan 3 jendela jeruji besi dan sebelum akhirnya lari dan hilang ke dalam persawahan di depan LP yang memang minim pencahayaan. Nah, sampai saat ini juga ini sudah masuk dalam DPO lewat media sosial nih, seperti apa nih Pak menyebarkan informasi tersebut? Saya sampaikan Mbak, jadi warga binaan ini kan statusnya sudah inkrah hukuman, jadi dia sudah ditetapkan oleh pengadilan mendapatkan hukuman, sehingga dalam proses pengawasannya kita serahkan pada lapas, dia sebagai warga binaan di lapas. Dengan adanya warga binaan ini yang kabur melarikan diri, polisi ini sifatnya membantu lapas bagaimana bisa menangkap kembali kemudian diserahkan lagi kepada lapas. Di sini pihak kepolisian juga menerbitkan DPO dalam arti DPO ini memberikan informasi. DPO berupa informasi lewat media sosial, lewat Instagramnya Polresta Banda Aceh. Polresta Banda Aceh di Instagram, diklik aja di Instagram, nanti di situ ada fotonya para warga binaan ini yang masih belum ketangkap, ada semua di situ. Bisa dilihat satu-satu, warga masyarakat juga bisa melihat nanti di situ. Dan kami juga mengimbau pada warga masyarakat tidak usah terlalu panik, karena polisi juga kita juga punya informan, polisi kan punya informan di wilayah masing-masing, dan kita pastikan maksudnya kita pastikan bahwa warga binaan ini secara pelan-pelan pasti akan bisa kita upayakan kita tangkap untuk diserahkan kembali kepada lapas. Oke, baik. Nah, selama perburuan warga binaan yang lepas nih Pak, yang kabur, ini menemukan hambatan seperti apa Pak di lapangan? Gini, jadi hambatan yang kita temukan ini karena mereka ini rata-rata lokasi tinggalnya bukan di wilayah Banda Aceh, sehingga mereka menyebar. Ada beberapa warga binaan ini kiriman dari beberapa wilayah, sehingga mereka menyebar. Dengan mereka ini menyebar, sehingga proses pencarian juga semakin meluas. Proses pencarian semakin meluas, sehingga anggota membutuhkan kerja yang ekstra untuk mencari mereka. Kalau mereka mungkin terkumpul dalam satu wilayah, mungkin di kota gitu, mungkin kayak yang di kota, mungkin kita lebih mudah untuk mencari kan. Karena mereka ini juga tersebar di wilayah luar Banda Aceh, rata-rata kan mereka warga kiriman. Warga binaan kiriman dari wilayah luar yang ditaruh di lapas ini kelas 2A Banda Aceh ini. Oke Pak, boleh mungkin diinformasikan sekali lagi untuk masyarakat yang menemukan melihat orang-orang yang dicurigai yang masuk ke dalam DPO yang ada di Instagram Polresta Banda Aceh, ini mereka harus langsung melapor kemana Pak? Ya betul, berarti kita himbau pada warga masyarakat apabila menemukan seseorang dicurigai atau mereka mungkin mencurigai bahwa orang ini terlibat dalam warga binaan yang melarikan diri, bisa menghubungi Babin Kamtibmas setempat. Jadi Babin Kamtibmas yang ada di desa-desa, di posek-posek itu bisa dihubungi, atau mereka juga bisa menghubungi pos polisi terdekat, baik itu pos polisi maupun posek, atau mungkin Polres kalau emang rumahnya dekat Polres. Kalau tidak bisa lagi, mereka bisa kontak lewat call center kita, lewat operator 110. 110 dikirim ke lewat SMS, nanti akan kita tindak lanjutin. Jadi banyak alternatif dari warga masyarakat ini apabila mengetahui keberadaan dari mereka. Baik, luar biasa sekali Pak. Ini untuk tadi Anda menyebutkan bahwasanya ada beberapa warga binaan yang dititipkan ke lapas kelas 2A Banda Aceh. Iya betul. Kenapa harus ke lapas kelas 2A Banda Aceh? Seperti misalkan ini ada warga binaan dari Sumatera Utara misalnya, ataupun daerah-daerah lain Pak. Apakah memang seperti itu memang? Tapi kalau pengetahuan saya ini warga binaan dari sekitar wilayah Aceh saja. Wilayah Aceh, ya, melakukan kejahatan di wilayah Aceh. Iya betul. Terus mereka juga yang tinggal di wilayah Aceh. Nah pemirsa, ini juga Kapolres Aceh Tenggara AKBP Rahmat Hardeni Yanto Eko ini sudah merespon perintah dari Kapolda Aceh terkait kaburnya 113 narapidana dari LP kelas 2A Banda Aceh. Nah sejauh ini apakah ada informasi lebih lanjut Pak? Mungkin ada sudah ada penangkapan lagi atau bagaimana Pak? Sementara ini masih belum. Kita masih 35 orang. Masih 35 orang ini kita biar kita tangkap, bisa kita amankan, kita serahkan ke lapas kan, kita kembalikan lagi.
dan sekarang ini dalam tahap pemeriksaan. Jadi kemarin pada saat awal kejadian kita masih fokus mencari mereka. Sekarang sudah bisa kita amankan. Kita juga ada sebagian tim yang masih melakukan pengejaran, sebagian lagi dari tim kita mengadakan pemeriksaan. Iya, iya. Nah, dari sekian warga binaan yang akhirnya tertangkap kembali, ini sudah dilakukan pemeriksaan ya Pak ya? Tapi secara bertahap ini Kak. Bertahap, dan masih ini belum selesai. sampai saat ini belum tahu motif. Masih belum masih tahu. salah bertahap karena mereka jumlahnya juga banyak kan 35 orang. Jadi kita secara bertahap kan, terus juga kita juga ada pemeriksaan dari pihak penjaga juga di lapas, kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi kan. Betul sekali. Untuk mengetahui akar permasalahannya seperti apa sehingga mereka motifnya seperti apa sehingga mereka ingin melarikan diri. Baik, baik. Nah, statement Kapolda seperti apa Pak? Teman Pak Kapolda pada saat kejadian beliau hari Jumat itu mengeluarkan statement bahwa 3 kali 24 jam warga binaan ini harus sudah menyerahkan diri. Jadi sampai sekarang memang sudah lebih dari statement ini, tapi kita masih tetap memberikan tindakan-tindakan persuasif sama edukatif karena sifatnya kita membantu ya, membantu dari lapas untuk menangkap kembali warga binaan yang melarikan diri ini. Baik, baik. Nah, pemirsa, saya ingatkan kembali untuk Anda bisa langsung cek di medsos ya, di media sosial Instagram di @Polresta Banda Aceh. Ya, Anda bisa melihat foto dan juga data pribadi dari warga binaan yang kabur ya. Mungkin ada telepon pemirsa? Ya, belum ada. Kita coba lagi di nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda nih. Pak Eri, Anda sebagai Kabid Humas Polda Aceh dalam kasus warga binaan yang kabur ini, peran Anda seperti apa? Jadi kalau peran kami sebagai Kabid Humas, kami mengumpulkan informasi dari tim, terutama dari Polresta ya. Polresta, kemudian informasi juga dari penyidik atau mungkin dari tim yang ada di lapangan. Apabila mengadakan pengungkapan diberikan pada kita, kemudian kita membantu menyampaikan kepada pihak media. Gitu. Baik, baik. Nah, ini kan sudah di luar Aceh, kemungkinan mereka juga kaburnya nih Pak Eri. Iya, apakah juga bekerja sama dengan jajaran Polda lain? Betul. Di luar Aceh. Di luar Aceh kita lakukan dengan Polda Sumut, dengan Polda Kepri, dengan Polda Riau. Kita lakukan juga hubungan, kita lakukan koordinasi pada polda-polda tetangga ini supaya mereka ikut membantu. Jadi pada saat mereka melakukan kegiatan-kegiatan kepolisian kan, baik kegiatan operasi atau kegiatan patroli, apabila menemukan ciri-ciri yang sudah kita kirim identitasnya ini, identitas dari warga binaan ini, mereka juga bisa ikut membantu kita dalam mengungkap. Pak, ini ada pertanyaan ya, boleh Anda menjawab, boleh tidak ya. Saya ingin cuman tahu saja apakah warga binaan yang kabur tersebut masa hukumannya akan ditambah atau bagaimana? Sekedar ingin tahu saja. Kalau menurut penilaian saya Mbak ya, tapi sebenarnya kalau mereka ketangkep, dia diserahkan ke lapas, ya akan menjalani hukuman sisanya kecuali dia melakukan tindak pidana lain ya, ditemukan pada saat dia melarikan diri, melakukan suatu tindak pidana lain, kemudian kita tangkap, ya nanti akan ditambahkan dengan hukuman yang dijatuhkan oleh pihak pengadilan. Betul, miris sekali. Bahkan saya membaca berita di mana ini sisa hukumannya tinggal 8 bulan lagi, tapi setelah kejadian seperti ini mungkin akan ditambah lagi atau bagaimana, kita juga kurang tahu ya, mungkin nanti suatu saat. Betul sekali ya Pak. Ini 3 kali 24 jam ini perintah dari Kapolda Aceh Pak. Lepas setelah lebih dari hari itu, apakah akan mengambil tindakan tegas, mungkin keras seperti kita tindakannya hanya tindakan kepolisian saja. Tindakan kepolisian itu berarti kita melakukan upaya pengejaran, penangkapan, kegiatan-kegiatan preventif, kemudian kegiatan persuasif dan juga edukatif. Tetap kita lakukan. Oke, nah himbauan Anda nih Pak Eri terhadap masyarakat, ya, betul, agar mereka tidak resah juga. Himbauan juga kepada para warga binaan ini seperti apa? Silakan Pak Eri. Jadi kami mengimbau pada warga masyarakat, terutama di wilayah Provinsi Aceh. Jadi silakan nanti apabila warga masyarakat tidak usah terlalu panik dengan adanya warga binaan yang melarikan diri dari lapas kelas 2A Banda Aceh. Yakin bahwa pihak kepolisian juga akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita membantu pihak lapas untuk menangkap kembali warga binaan yang melarikan diri. Dan kami mengimbau juga pada warga binaan yang sudah melarikan diri dari lapas, pada warga binaan baik pihak keluarganya untuk segera menyerahkan diri, karena mau nggak mau kita akan maksimal mungkin, tim yang dibentuk oleh pihak kepolisian maksimal mungkin untuk bagaimana menangkap para warga binaan yang melarikan diri ini. Oke Pak, ini harapan kedepannya untuk
apakah juga warga binaan atau juga untuk bangunannya atau Ya. untuk penjagaannya ini seperti apa? Kelayakannya, harapannya seperti apa Pak ke depan? Ya, kalau saya berharap lebih ditingkatkan kembali. Mhm. Jadi lapas kelas 2A Banda Aceh ini sebenarnya sudah ada perubahan dari awal tahun sampai sekarang, juga sudah banyak perubahannya. Kita juga, saya dari pihak kepolisian juga berharap ada peningkatan dalam pembangunan, peningkatan dalam sistem pengamanan. Kita berharap seperti itu. Nah ini di bulan Januari, di Januari yang lalu juga Pak Eri terjadi Iya. kerusuhan yang sama Iya, di betul. lapas yang sama juga nih Pak. Iya, betul. Apakah juga motifnya hampir sama seperti ini? Mungkin tidak tahu juga Pak. Belum tahu juga saya. Belum tahu waktu karena itu. masih dalam pemeriksaan ya Pak ya. Baik, nah memang pemirsa, kita sebagai warga masyarakat Banda Aceh ataupun Aceh Besar ini masih merasakan keresahan yang sangat mendalam, apalagi bagi warga juga yang memang jam kerja malam ya Pak ya. Ya. Untuk kawasan yang dikategorikan kawasan yang memang rawan nih Pak Eri, apakah diberlakukan jam malam juga? Oh enggak Mbak, jadi yang kawasan rawan tetap kita patroli aja. Tetap patroli juga. Iya, kita patroli. Dan saya yakin warga binaan ini juga pasti tidak akan mudah dia keluar malam. Karena dia akan juga pasti takut juga dia kan, kalau ketahuan masyarakat dia identitas kan, karena kan kita udah sebar lewat media sosial. Baik, nah himbauan saya untuk lebih berhati-hati lagi dalam perjalanan ya, dan lebih aware lagi terhadap lingkungan dan orang-orang yang memang agak sedikit dicurigai mungkin ya, bisa langsung menelpon di 110 ya Pak Iya, ya. betul. Baik, terima kasih Call banyak center. Pak Eri untuk informasinya, dan sukses terus. Mudah-mudahan warga binaan yang belum tertangkap ini bisa langsung ditangkap kembali. Iya, insya Allah. Terima kasih banyak Pak Eri. Sama-sama. Ya baik pemirsa, terima kasih banyak. Saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.